Sekedar perkenalan dulu, nama saya Gerard George Engels atau boleh dipanggil George seperti biasanya. Saya seorang mechanical engineer. Hari ini saya bekerja sebagai oil field logistician. Apa itu oil field logistician? Oil field logistician adalah praktisi operasi lapangan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pengeboran lepas pantai. Jadi kira-kira saya coba taruh beberapa foto di sini untuk menggambarkan kira-kira kehidupan pekerjaan saya sehari-hari seperti apa. Jadi saya mempersiapkan semua material, peralatan, dan fasilitas yang akan digunakan untuk pengeboran minyak. Saya lulus dari Kanisius di Jakarta, lanjut ke Institut Teknologi Bandung, sampai saya mulai karir saya di 2006 di perusahaan Total E&P Indonesia yang sekarang sudah menjadi Pertamina. Sampai di tahun 2018 saya bergabung dengan Pertamina dan di 2020 saya bergabung dengan perusahaan yang sekarang, Bourbon. Pengalaman saya dengan Total dan Pertamina dan Bourbon ini membawa saya juga memberikan kesempatan saya untuk bekerja di negara-negara ini sehingga boleh melihat berbagai sisi kehidupan masyarakat di berbagai tempat dari yang ekstrim ekstrim berkecukupan sampai ekstrim berkekurangan dan boleh melihat bagaimana mereka melihat energi dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kira-kira itu yang bisa sedikit saya share tentang diri saya. Saat ini saya berdomisili di Marseille, di Prancis, tapi saya tetap kembali ke Indonesia secara rutin karena saya tetap orang Indonesia. Apa yang mau kita lihat hari ini? Hari ini saya mau sedikit cerita tentang perjalanan dari minyak dan gas secara makro, dari mengenal industri hulunya itu seperti apa yang kita kerjakan di industri hilir, lalu kita sebagai konsumen, bagaimana kita melihat neraca energi, baik global, nasional, dan melihat juga bagaimana transisi energi itu menjadi satu strategi yang dicanangkan oleh negara-negara di saat ini. Sampai kita bisa melihat nanti energi masa depan ini kira-kira apa saja yang akan kita bisa harapkan dari energi di masa depan. Untuk mulai tentang dunia minyak dan gas, saya mencoba menggambarkan secara umum dulu rantai ekonomi minyak dan gas itu seperti apa. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sempat mendengar ada istilah hulu, hilir, upstream, downstream, midstream kadang-kadang. Tapi mungkin kata-kata itu masih terkesan awam dari sisi definisi. Jadi rantai ekonomi minyak dan gas itu dimulai dari proses ekstraksi, di mana kita akan melakukan pemisahan dari produk utama hulu, yaitu minyak mentah dan gas. Ini sektor ini adalah aktivitas yang disebut di aktivitas sisi hulu. Lalu tentunya produk minyak mentah dan gas ini harus ditransport, disalurkan supaya bisa mencapai titik pengolahan selanjutnya. Di sini ada proses perpipaan, ada proses pengapalan, baik itu dengan tanker maupun dengan proses LNG yang nanti kita akan lihat di slide berikutnya, sampai bisa mencapai titik penerimaan pertama, yaitu kalau dia gas misalkan bisa dipakai sebagai energi untuk pembangkit, lalu minyak mentah umumnya akan diproses dalam proses petrokimia. Petrokimia ini juga dunia yang sangat-sangat kompleks yang akan kita lihat di slide berikutnya. Hasil dari proses petrokimia dan pembangkitan energi itu tentunya akan dipakai di industri dan juga dipakai di sisi konsumen. Dari sisi konsumen kita menunggu di sisi ini, di sisi hilir di mana kita jadi pengguna produk turunan dari minyak dan gas ini. Kira-kira rantai umumnya seperti itu. Kalau di terminologi umum, proses transport ini yang disebut dengan midstream. Jadi, cuman kalau di Indonesia ini digabungkan ke sisi hulu. Jadi ini hanya masalah terminologi saja, tapi kira-kira ini bisa menggambarkan dari sisi hulu ke hilir sampai ada proses monetisasi, kita ada produk yang kita bisa akses dengan harga keekonomian tertentu, dan itu yang menjadi added value dalam kehidupan kita sebagai konsumen.
Gambaran umum tentang industri migas hulu di Indonesia. Ini sebaran aset migas di Indonesia per tahun 2023 ini. Ini informasi yang saya dapat dari database petroleum database yang namanya RISTA. Jadi kotak-kotak ini bisa diasosiasikan seperti coupling, di mana Indonesia itu sudah di-coupling, dalam tanda kutip di-coupling-couplingkan menjadi blok-blok migas, minyak dan gas yang berwarna-warni ini, yang dilelang untuk dioperasikan oleh perusahaan minyak dan gas. Bagaimana mekanismenya? Nanti kita akan lihat lebih detail. Jadi kalau Anda sering dengar tentang berita, oh ada blok Masela yang jadi sempat jadi polemik di koran tentang pengoperasiannya seperti apa, eksploitasinya seperti apa. Blok Masela itu di sini, dekat tempatnya Fraterio. Lalu ada blok Cepu, itu blok Cepu ada di sekitar sini. Blok Mahakam itu di Kalimantan, dan tentunya sebaran blok-blok yang lain di seluruh Indonesia. Disitulah kita melihat bahwa kalau dibilang Indonesia punya potensi minyak dan gas, betul, ini sebarannya. Ini bahkan sampai ke perbatasan Malaysia dan Singapura, ini yang namanya Laut Cina Selatan, ini atau kita sering dengar penyebutan blok Natuna dan teman-temannya itu ada di daerah sini. Jadi sudah dibagi sesuai potensi geosainsnya untuk pengolahan minyak dan gas. Lalu apa yang dilakukan setelah ada potensi itu? Perusahaan minyak dan gas atau yang biasa disebut sebagai operator blok kalau di Indonesia itu mencari profil cadangan hidrokarbon yang polanya seperti ini. Jadi di bawah tanah kita itu ada batuan yang punya profil yang berbeda-beda, di mana yang dicari adalah cekungan-cekungan seperti ini, di mana di situ terdapat potensi hidrokarbon. Hidrokarbon itu apa saja? Tentunya ada minyak, ada gasnya, sama ada air, dalam kondisi yang terkunci dalam satu cadangan seperti ini. Nah, untuk tahu di mana ada cadangan ini, di mana harus ngebor, dan di mana harus melakukan ekstraksi, perusahaan minyak melakukan proses awal yang disebut proses survei seismik. Seismik ini bisa dilakukan di darat, bisa juga dilakukan di laut. Jadi apa yang dilakukan ini seperti melakukan USG, kalau untuk USG bayi ya. Ini seperti USG, tapi kita melakukan USG batu untuk melihat profil di bawahnya ini seperti apa. Ada nggak kira-kira potensi yang menggambarkan cekungan yang kita cari ini? Nah, setelah itu didapat datanya tentunya akan diolah dan dimodelkan. Jadi ada teman-teman dari bidang geosains yang akan melakukan pemodelan seperti ini. Nah, ini contoh simulasi komputasi yang sering dilakukan ya, untuk menentukan kira-kira dari data yang diperoleh ini seperti apa kondisi idealnya. Karena kita seperti meraba-raba sesuatu tapi tidak bisa kita sentuh, karena ini tentunya ada di kedalaman yang dalam. Sampai akhirnya dilakukan perencanaan pembuatan sumur. Sumur itu adalah seperti ini. Anda bisa membayangkan sumur minyak itu mungkin dengan ilustrasi seperti sumur bor di rumah untuk air, tapi sumur minyak itu punya kedalaman yang jauh lebih dalam. Sebagai contoh, kalau di Kalimantan dulu kita biasa mengebor dengan kedalaman 6.500 meter, jadi 6,5 kilo dari permukaan tanah ke bawah. Kalau ada air, kalau di sisi laut, tentunya itu kedalamannya dihitung dari dasar laut, ditambah dengan kedalaman air lautnya, jadi punya dunianya sendiri dengan keunikannya yang sendiri dari sisi eksplorasi dan eksploitasi. Nah, setelah lapangan itu diidentifikasi, anggaplah ini satu blok yang tadi kita lihat di presentasi sebelumnya, seperti apa sih alur pengembangannya sampai didapatkan hasil yang punya nilai komersial atau bisa dimonetisasi. Jadi fase identifikasi awal itu disebut eksplorasi. Saya banyak bekerja di eksplorasi hari ini, terutama di Afrika.
Karena eksplorasi ini biasanya di negara-negara yang bukan negara minyak dan gas ini memberikan harapan yang luar biasa bagi masyarakatnya, terutama kalau hari itu saat itu kondisi negaranya juga ekonominya susah. Jadi harapannya adalah ketika ada penemuan minyak dan gas ini akan jadi blessing yang luar biasa untuk negara ini, hajat hidup boleh meningkat dan seterusnya. Jadi eksplorasi ini memberikan harapan sendiri. Ketika dilakukan eksplorasi dan ditemukan suatu potensi cadangan, tentunya tidak langsung serta-merta bisa langsung diproduksi, tapi harus diapresiasi dulu. Saya punya ilustrasi yang mungkin bisa menggambarkan proses eksplorasi dan apresiasi ini seperti ini. Kalau Anda bayangkan Jakarta itu adalah satu blok yang tadi ada di sini. Lalu kita melakukan eksplorasi, mengebor suatu sumur tepat di Monas, Monumen Nasional Jakarta. Kita menemukan ada cadangan yang potensial di situ. Tapi di saat itu kita tidak tahu ini sebesar apa dan sampai di mana batas cadangannya. Karena ketika Anda melihat di sini, anggaplah ini sumur pertama yang kita temukan tadi di Monas, kita nggak tahu batas-batas ini di sini seperti apa, di mana batasnya. Lalu kita melakukan apresiasi dengan mengebor sumur-sumur berikutnya di sekitar sumur awal tadi. Anggaplah kita ngebor di sekitaran Taman Monas. Ada hasil yang positif, ada hasil yang ternyata tidak positif, artinya kita nantinya bisa memetakan, ternyata batasnya itu di sini. Karena di sini tidak ada potensinya, di sini masih ada, di sini masih ada. Dari situ baru dikuantifikasi ini berapa besar cadangan yang cadangannya seperti apa, berapa besar, bagaimana dia bisa diproduksi. Apakah itu lapangan minyak atau lapangan gas ditentukan dari fraksi tadi, besar komposisi antara volume gasnya terhadap volume minyaknya di cadangan itu. Lalu tentunya dilakukan pengembangan, studi pengembangan, mulai dari studi awal, studi konseptual, sampai pre-proyek. Fase proyek itu adalah fase di mana kita membangun fasilitas produksinya. Anda menemukan cadangan di Monas, tadi di Taman Monas, tentunya untuk memproduksi akan dibutuhkan fasilitas produksi, perpipaan, separasi, dan seterusnya, ekstraksi, distribusi, dan seterusnya. Itu kan harus dibangun. Nah, pada saat itu dibangun, itulah fase proyek. Sampai di mana proyek ini selesai dan kita boleh mencapai yang namanya produksi perdana, first oil. Ini biasanya kalau di negara-negara yang, bahkan di Indonesia juga, first oil ini selalu jadi momen yang dinanti-nantikan karena ini pasti dibuatkan seremoni bahwa ini awal baru dari produksi yang akan berlangsung sekian puluh tahun. Ada first oil di sini, lalu produksi pelan-pelan naik, baik itu minyak atau gas. Ada juga produk ketiga namanya kondensat, tapi kita nggak terlalu bahas detail di situ. Itu adalah embun dari gas sebenarnya. Produksi mulai naik sampai ke puncak produksi. Di Indonesia ini ada cerita menarik bahwa di tahun 1977 itu Indonesia mencapai puncak produksi tertinggi sepanjang masa sampai hari ini karena Indonesia berhasil memproduksi 1,7 juta barel minyak per hari. Jadi 1 barel itu seperti apa? Saya akan jelaskan berikutnya. Nah, produksi ini pada awalnya dia akan flat seperti ini sampai nanti mulai ada penurunan secara natural. Yang ini seperti ketika Anda membocorkan udara dari balon ya, lama-lama kan semakin sedikit isi di dalam di dalam balon itu, lama-lama udara yang keluar alurnya lebih sedikit sampai akhirnya habis. Jadi ada fenomena penurunan produksi secara natural. Selama itu apa yang dilakukan? Teman-teman di lapangan itu melakukan operasi ya, ada yang merawat sumur, memproduksi sumur, ada yang melakukan intervensi sumur untuk mempertahankan profil produksi ini.
Kalau tidak dipertahankan, pasti kalau tidak ada perawatan, tidak ada intervensi, tidak ada perawatan sumur, pastinya profilnya akan lebih cepat turun dan tentunya mengecewakan profil produksi yang sudah diharapkan sebelumnya. Jadi ada produksi natural ya, ada penurunan natural yang memang itu normal di dunia produksi hulu migas. Sampai nanti di satu titik ada kebijakan lain untuk mempertahankan produksi, menambahkan fasilitas, misalkan ada tambahan investasi, mungkin bisa direm sedikit. Sampai nanti dia turun, sampai ke titik di mana produksinya sudah dirasakan tidak ekonomis lagi untuk diteruskan. Itulah yang disebut akhir produksi. Akhirnya akhir hidup lapangan minyak tadi. Lapangan migas tadi. Setelahnya, tergantung dari politik masing-masing negara, ada negara yang mewajibkan melakukan bahwa operator itu harus melakukan restorasi, jadi mengembalikan kondisi daerah itu seperti sebelum eksplorasi, eksploitasi, atau juga ada yang ya sudah ini dibiarkan seperti ini dulu, akan dilanjutkan nanti kalau ada kesempatan atau teknologi yang lain di masa yang akan datang. Itu secara umum siklus hidup dari suatu lapangan migas. Semua lapangan migas akan punya siklus hidup yang seperti ini. Tinggal fasenya berapa lama produksinya. Setelah kita tahu ada potensi hidrokarbon, tentunya kita mau mengakses hidrokarbon itu. Disitulah kegiatan pengeboran atau drilling itu mulai masuk dalam permainan, dalam aktivitas eksplorasi migas ini. Jadi kalau digambarkan bahwa batuan ini seperti kue lapis di bawah kaki kita, itu tentunya profil cadangan hidrokarbonnya ini juga bisa ditemukan di banyak tempat. Nah, satu hal yang mungkin bisa jadi informasi yang menarik bahwa sumur minyak ini bukanlah barang yang murah untuk dibuat. Satu sumur minyak ini bisa menghabiskan kira-kira 5–50 juta dolar tergantung kesulitan, tergantung profil cadangan yang harus dicapai dan juga kesulitan pencapaian cadangan. Nah, ini ada beberapa ilustrasi ya. Jadi ketika misalkan kita dengan profil yang paling dasar seperti sumur air di rumah di mana semuanya vertikal, itu akan didapatkan sekian produksi dari cadangan tersebut. Kalau kita bisa dengan sumur yang sama mengakses beberapa cadangan sekaligus, itu tentunya produksi akan bertambah, tapi sumurnya tidak perlu ditambah. Tapi sumurnya juga akan lebih mahal karena ada kompleksitas tambahan di sini. Juga ketika semakin kompleks lagi kita mau mengakses berbagai cadangan secara simultan melalui satu sumur. Jadi ada hitung-hitungan ekonominya juga di belakangnya bahwa tidak serta-merta kita sebanyak-banyaknya ngebor sumur, tapi juga akan dilihat apa yang bisa didapat dengan mengebor sejumlah sumur ini dan apa alternatif lainnya. Proses pengeboran ini menggunakan peralatan yang disebut drilling rig, anjungan pengeboran. Bentuknya ada banyak, seperti ini. Ini yang di darat, ini yang di laut dengan kedalaman tertentu, seperti yang bisa dilihat di gambar ini ya. Yang di darat ini namanya land rig, itu seperti ini. Drilling barge itu adalah untuk laut yang tidak dalam, itu seperti ini. Jackup itu seperti ini posisinya bisa naik turun ya, sesuai kedalaman air laut. Semi-submersible, itu untuk laut yang lebih dalam lagi, jadi dia setengah tenggelam, posisinya itu seperti ini. Sampai ada untuk posisi yang dengan kedalaman air laut sangat-sangat dalam, itu kita menggunakan alat anjungan pengeboran yang disebut drill ship, kapal seperti ini. Saat ini saya sedang mengerjakan proyek di Namibia untuk eksplorasi, di mana kita menggunakan dua macam anjungan pengeboran ini dengan kedalaman air 3.000 meter. Jadi pastinya tantangannya berbeda lagi ketika sebelumnya dulu saya bekerja dengan kedalaman yang berbeda pada penugasan yang sebelumnya. Jadi semuanya itu selalu ada tantangan yang baru dan kita selalu belajar hal yang baru di industri itu. Itu salah satu hal yang saya syukuri dari pekerjaan saya.
Lalu setelah dibor, bagaimana mau dikembangkan lapangan itu? Bagaimana kita akan mengembangkan lapangan itu? Karena yang ditunggu adalah hasil yang bisa dimonetisasinya. Karena buat apa kita ngebor mahal-mahal kalau tidak bisa diekstrak dan tidak bisa dimonetisasi jadi produk yang ada keuntungannya. Disitulah konteks pengembangan lapangan mulai masuk. Jadi lapangan migas itu akan dikembangkan secara optimal sebisa mungkin untuk mencapai target produksi yang dicari. Ini adalah target produksinya. Kalau pengembangan lapangannya tidak optimal, mungkin targetnya tidak akan tercapai di sini yang bisa diproduksi hanya di level ini. Dan tentunya itu mengubah semua prognosis dari produksi ini. Karena di balik ini semua ada investasi yang harus memberikan pengembalian. Perusahaan minyak itu tidak semuanya perusahaan minyak negara, tapi banyak sekali perusahaan minyak swasta yang di belakangnya ada investor yang menunggu dividen dari apa yang dikerjakan perusahaan minyak itu. Kalau Anda sering mendengar atau pernah mendengar ada istilah onshore, offshore, dan seterusnya, offshore adalah pengembangan lapangan di laut. Seperti ini kira-kira ya, ini ada proses pengeboran yang sedang berjalan, ini ada anjungan produksi, di mana anjungan produksi itu kita melakukan proses separasi tadi, minyak dan gas, pembersihan, filtrasi, dan seterusnya, sampai nantinya disalurkan ke fasilitas pengolahan hilir. Ini untuk di darat juga prosesnya kira-kira sama, tapi infrastrukturnya berbeda. Ini proses yang lain ketika kita melakukan intervensi sumur. Intervensi sumur itu perawatan sumur ketika produksinya misalkan sudah tidak sesuai harapan atau ada masalah, ada yang harus dibersihkan, kita harus merawat. Sama seperti alat produksi pada umumnya ada perawatan. Nah, ini salah satu proses yang sedang dilakukan. Nah, lapangan produksi ini kira-kira bentuknya seperti apa secara realnya? Ini saya ambil beberapa contoh yang ada di Indonesia. Ini ada di Kalimantan Timur, di Selat Makassar, punya hari ini dioperasikan oleh Pertamina. Ini ada di Sumatera, di Duri, jadi dicetak seperti sawah, seperti ini, sumur-sumur ini, seperti ini, pet-pet seperti ini dicetak banyak. Ini juga ini di pedalaman Mahakam, Delta Mahakam. Ini fasilitas produksi untuk pemrosesan gas dan minyak yang di mana gasnya ini nanti dikirimkan langsung ke PT Badak di Bontang untuk dicairkan. Ini di Selat Makassar, ini sangat dalam, jadi ini platformnya ini sebenarnya tidak menapak di dasar laut tapi terapung. Ini juga di Selat Makassar dan ini ada di Natuna. Jadi infrastruktur ini satu dia sangat mahal untuk dioperasikan dan dibangun, jadi keekonomiannya harus benar-benar pasti antara apa yang akan didapatkan dengan apa yang investasi yang dikeluarkan. Nah, sekarang kalau kita melihat industri hulu di Indonesia secara statistik, ini untuk mulai saya mau kasih sedikit tambahan catatan sebagai referensi bahwa satuan ukur yang kita pakai di industri hulu itu dan hilir itu adalah barel dan cubic feet barel untuk atau drum. Nah, kalau Anda lihat secara fisik ini seperti drum. Barrel itu ekuivalen dengan kira-kira 160 liter. Untuk gas itu diukur dalam satuan cubic feet. Nanti selanjutnya akan ada perhitungan-perhitungan untuk tabulasi jumlah produksi dari masing-masing waktu, dari masing-masing tempat. Nah, Indonesia mencanangkan target produksi seperti ini. Tadi seperti yang saya gambarkan bahwa penurunan alami itu pasti terjadi. Ada roadmap dari ESDM untuk sampai tahun 2035. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa tahun 1977 kita punya produksi di Indonesia sebesar 1,7 juta barrel, itu artinya 1.700.000 barrel per day. Tahun 2022 kita finish di 703. Ini nasional, kompilasi nasional menurut ESDM. Kalau di Indonesia itu ada satuan khusus migas, SKK migas yang memang berkecimpung di
koordinasi produksi hulu Indonesia. Kita finish di 703 ribu barrel per hari. APBN itu biasanya seingat saya tahun 2022 lalu itu asumsinya tetap ada di 800 atau 860 ribu barrel per day, jadi kita under. Dan ada cadangan gas juga, di mana di tahun 2022 kita finish di 5.800 juta standar cubic feet per day, jadi ada 5,8 miliar kotak seperti ini berisi gas yang kita produksi per hari di Indonesia. Lalu ada juga cita-cita nasional untuk menaikkan tingkat produksi minyak dan gas di Indonesia. Jadi di tahun 2030 pemerintah punya target untuk mencapai 1 juta barrel produksi per hari, jadi 1.000 barrel per day, dan juga 12.000 juta standar cubic per day atau 12 miliar cubic feet per day. Ini adalah cita-cita nasional di tahun 2030 nanti. Objektif nasional. Nah, bagaimana mencapainya itu? Ketika tadi kita lihat bahwa blok di Indonesia itu banyak, ada yang sudah beroperasi, ada yang sudah beroperasi lama, ada yang baru akan dioperasikan, ada yang masih akan dilelang, karena sistem Indonesia terhadap blok migas ini dilakukan lelang, di mana pemerintah mencari partner kerja yang paling memberikan keuntungan maksimal bagi negara. Kenapa dibutuhkan partner? Karena yang pertama dibutuhkan investasi dan modal kerja. Kalau selalu ada faktor ketidakpastian dalam industri migas ini, di mana ketika Anda ngebor, Anda sudah melakukan semua proses identifikasi awal, studi, pengembangan, dan ini, kemudian ketika Anda ngebor, ternyata Anda tidak dapatkan apa yang diestimasikan sebelumnya. Itu artinya investasinya hilang ketika tidak bisa diproduksi dan tidak ekonomis untuk diproduksi, artinya uang yang Anda keluarkan untuk semua proses pengeboran itu hilang. Dan pemerintah tentunya mau meminimalisir resiko itu dengan memindahkan resiko itu ke tangan operator. Dibutuhkan investasi kerja, lalu dibutuhkan juga penguasaan teknologi. Tentunya bermacam-macam perusahaan minyak dengan berbagai teknologi yang jadi andalan masing-masing bisa ditawarkan untuk mengolah blok minyak yang ada di Indonesia. Butuh personel, karena pemerintah juga tidak bisa sendiri, pasti butuh orang-orang untuk mengerjakan seluruh lapangan minyak tadi secara bersamaan, karena tidak bisa dikerjakan satu demi satu, tapi harus paralel. Jadi industrialisasi secara paralel itu juga dibutuhkan. Dari keempat faktor ini, maka negara membuat suatu kontrak kerjasama dengan perusahaan minyak, atau yang tadi saya katakan disebut sebagai operator, oil and gas company. Negara diwakili oleh Kementerian ESDM, di mana ada satuan kerja khusus yang disebut SKK Migas. Kalau di sisi hilir itu Anda mungkin pernah dengar BPH Migas, Badan Pengelola Hulu Migas. Nah, di sisi hulu itu SKK Migas. Kedua-duanya ada di bawah Departemen ESDM. Dilakukanlah suatu kontrak kerja. Kalau Anda pernah dengar sistem production sharing contract atau gross split yang belakangan sering dikatakan, itu adalah berbagai macam kontrak kerja yang mengatur bagaimana negara dan kontraktor ini membagi hasil dan mengatur bagaimana pembagian resiko. Misalkan pada kontrak production sharing contract, oil company akan mengeluarkan investasi di depan yang nantinya akan di-reimburse secara parsial oleh negara. Itu yang disebut cost recovery. Ada juga proses gross split dan lain-lain. Nah, semuanya itu dilakukan negara untuk mendapatkan bagi hasil yang paling optimal untuk kepentingan nasional. Jadi, seluruh kontrak bagi hasil ini sifatnya in favor untuk negara. Jadi bukan berarti kita memberikan keuntungan yang semaksimal mungkin untuk investor atau perusahaan minyak, tidak. Jadi ini juga memberi notasi yang baru atau pengertian perspektif yang lain tentang wacana penguasaan aset migas. Apakah
Mungkin ada perspektif apakah ada atau pertanyaan apakah aset migas Indonesia dikuasai oleh negara? Iya. Apakah itu dikuasai oleh asing? Tidak. Asingnya itu adalah bagian dari kontraktor yang bekerja untuk negara. Jadi ini mungkin harapan saya bisa meluruskan juga kalau ada perspektif yang kurang tepat tentang pemahaman ini. Semua yang kerja di sini ya orang Indonesia. Ada perwakilan dari perusahaan asingnya ya karena ya wajar, karena perusahaan asing yang melakukan investasi ya pasti ada orang asing juga yang akan bekerja di situ. Tapi itu semua dikontrol oleh SKK Migas. Jadi semua proses hulu migas ini ya dilakukan oleh semua orang Indonesia maupun tenaga asing yang terlibat ya untuk kepentingan utama Indonesia, untuk keuntungan optimal nasional Indonesia. Itu dari sisi dunia hulu Indonesia. Kita lanjut ke dunia hilir untuk memberikan gambaran lebih lanjut. Tadi ketika ada produk hulu yang sudah diekstraksi dari industri hulu, tadi ada minyak mentah dan ada gas, itu tentunya harus ditransfer ke dunia hilir tadi. Proses transfer itu bisa melalui 3 macam cara. Yang pertama, kalau untuk gas itu bisa tentunya dialirkan melalui pipa, minyak juga bisa dialirkan oleh pipa, dan juga kalau gas itu bisa juga dikapalkan. Bagaimana cara pengapalannya? Itu tentunya harus dicairkan dulu gas. Ada proses pencairan untuk menjadi produk yang disebut LNG, Liquefied Natural Gas. Apa itu LNG? Gas alam cair. Terjemahannya adalah gas yang sudah dicairkan sampai ke temperatur minus 162 derajat dan berubah fasa menjadi cair sehingga bisa dikapalkan. Dikapalkan menggunakan kapal-kapal yang seperti ini. Kalau Anda pernah lihat kapal-kapal yang ada profil tangkinya berbentuk bola seperti ini adalah LNG carrier. Saat ini tidak selalu harus bola, tapi ini adalah asosiasi yang paling umum tentang LNG carrier. Sampai di titik penerima, ini kita ekspor juga ke Jepang, ke Taiwan, ke Korea sebagai konsumen energi untuk nanti ketika sampai di titik penerimaan akan diregasifikasi, artinya diubah lagi dari cair menjadi gas. Saya ingat suatu saat di tahun 2011, waktu itu saya masih bekerja di Kalimantan, di mana kita merupakan penyuplai utama LNG, gas untuk proses pembuatan LNG di PT Badak. Saat itu 2011 ada gempa di Jepang, di mana Fukushima itu reaktor nuklirnya terkena impaknya, jadi Jepang harus mematikan sejumlah fasilitas PLTN-nya. Di situ kita langsung diminta untuk menaikkan jumlah produksi karena kargo yang harus dikirimkan jadi lebih banyak. Jadi ini juga ada rantai kebutuhan yang kita pasok secara kontinu. Tentunya dengan pipa, kita juga bisa salurkan pipa, ada pipa kalau di daerah Jawa, itu ya tentunya ada pipa minyak dan gas yang menyalurkan dari lapangan-lapangan produksi sampai ke kilang, sampai ke pabrik, dan seterusnya. Demikian juga untuk minyak mentah, ada pengumpulan di terminal minyak mentah, seperti tadi yang Mas Dimas katakan, kalau pernah berkunjung ke Senipah, Senipah itu adalah satu terminal minyak mentah yang ada di Kalimantan Timur. Pengapalannya nanti dengan tanker minyak seperti ini, entah untuk konsumsi domestik, apakah untuk konsumsi ekspor. Produk-produk ini kemudian akan disalurkan kemana? Ke pabrik petrokimia dan juga ke industri. Kalau industrinya pembangkit misalkan dari gas, ya langsung dipakai sebagai pembangkit. Pabrik pupuk, pabrik keramik, dan semuanya yang membutuhkan gas itu bisa langsung disuplai. Entah secara langsung lewat pipa atau dari sisi setelah diregasifikasi. Petrokimia ini kita akan lihat secara lebih detail setelah ini, sampai akhirnya dari proses industri itu kita sampailah di tangan konsumen bentuk energinya. Jadi kalau Anda lihat perjalanannya dari tadi di bawah tanah, dibor, dipelajari, dibor, diapresiasi, sampai datangnya itu bisa jadi energi yang sampai di tangan kita, itu prosesnya relatif panjang. Nah, sekedar informasi, kalau tadi saya bilang bahwa kita di tahun 1977 itu adalah kejayaan, atau 78 saya lupa, adalah masa kejayaan kita untuk produksi minyak di 1,7 juta barrel per hari.
dan kita jadi anggota OPEC yang cukup dominan di saat itu. OPEC itu adalah Organization of Petroleum Exporting Countries, jadi negara-negara pengekspor minyak. Sejak tahun 2004 kita udah keluar dari OPEC. Kenapa ya? Karena kita sudah defisit. Impor kita lebih tinggi dari ekspor kita untuk produk minyak dan gas. Jadi itu evaluasinya. Fenomena yang ada di belakangnya itu saya nggak terlalu bisa jelaskan untuk di kesempatannya, tapi hanya memberikan gambaran bahwa kita hari ini bukan lagi pengekspor minyak, tapi kita adalah importir minyak dan gas. Industri hilir, ini yang cukup menarik, karena dari minyak dan gas itu kita akan melakukan pemrosesan, ada pemrosesan gas, ada juga perkilangan, refining. Perkilangan itu sebenarnya secara umum adalah proses pemasakan dalam tanda kutip minyak mentah dan destilasi dalam kolom fraksionasi seperti ini, di mana kita akan mendapatkan berbagai macam produk berdasarkan titik distilasinya. Misalkan residu ini adalah aspal, ini adalah minyak berat untuk penggunaan di kapal biasanya. Ini adalah lubricant, oli, diesel fuel, solar, atau kita sering mengenalnya sebagai solar, produk di Indonesia. Kerosin, minyak tanah. Minyak tanah ini ada di fase yang sama seperti aftur. Jadi ketika dulu mungkin ada program transisi dari minyak tanah ke LPG, itu karena juga ketika Anda memproduksi produk yang sama, tapi di sisi produksi yang sama, tapi Anda jual yang satu sebagai minyak tanah, yang satu sebagai aftur, itu tentunya nilai ekonominya berbeda. Nafta ini adalah produk petrokimia yang akan kita lihat berikutnya. Bensin itu ada di mana? Petrol itu ada di sisi ini. LPG dan teman-temannya ada di titik paling atas, refinery gas ini. Jadi kalau kita bagi tadi, 1 barel minyak itu bisa menghasilkan apa aja, kira-kira proporsinya secara proporsional seperti ini ya. Dari fraksi yang berat sampai fraksi yang ringan, lalu ada nafta di sini. Naftalen ini akan diproses lagi di pabrik petrokimia. Nafta sebagai bahan baku untuk pembuatan produk kimia dasar. Produk kimia dasar itu beberapa diantaranya adalah etilen, propilen, butadiene, benzin, toluensilen. Ya, apa itu produk itu semua? Itu adalah semua produk yang kita gunakan untuk membuat produk-produk yang kita kenal sehari-hari. Salah satunya plastik. Plastik itu dari polipropilen, polipolietilen, dan segala macam bentuk turunan plastiknya. Serat sintetis, karet sintetis, cat, pelarut, resin, lem, sampai ke produk-produk konsumen harian yang kita kenal, deterjen, shampoo, skincare, pupuk, obat, dan semuanya. Jadi hampir tidak ada rumah tangga di Indonesia yang tidak punya produk turunan minyak ini. Jadi kalau kita bisa lihat bagaimana produk turunan minyak dan gas itu mempengaruhi hidup kita, ya kita bisa lihat sampai ke produk turunan yang kita nikmati produknya sehari-hari. Nah, special remark untuk plastik, karena ini contohnya adalah plastik yang sudah jadi produk ya, produk penggunaan alat elektronik dan sebagainya. Tapi ada juga plastik yang sifatnya plastik sekali pakai, kantong plastik, kantong kresek, kantong bungkusan, semua itu. Itu mungkin ketika sebagian dari teman-teman ada yang udah sempat ikut sebelumnya kelas Zero Waste atau Minim Sampah dari Andrea, mungkin bisa udah punya gambaran problemnya plastik itu seperti apa. Jadi kalau kita lihat semua perjalanan sepanjang ini, dan kalau ujung-ujungnya satu produk plastik itu hanya akan dipakai untuk minum kopi sekali atau bawa belanjaan sekali, tentunya added value-nya sangat kecil dibanding yang lain. Itulah kenapa setelah ketika plastik sekali pakai itu dibuang, dibandingkan dengan produk lain yang akan kita pakai terus, itu tentunya efeknya secara ekologi juga akan berbeda. Jadi kira-kira itu gambaran umumnya. Lalu kalau kita lihat lagi di Indonesia ini, seperti apa konsumsi energinya kita.
di Indonesia. Ini saya menyambung dari produk hilir tadi, kita mau fokus, di produk turunan yang paling umum kita kenal secara langsung, yaitu bahan bakar. Nah, kalau kita lihat bauran energi di Indonesia, ini datanya saya ambil dari Handbook of Energy and Economic Statistics Indonesia 2021 ya. Ini bisa diakses di websitenya ESDM. Demikian juga Dewan Energi Nasional itu di bawah ESDM juga sudah buat satu handbook yang kita bisa melihat Indonesia secara energi akan seperti apa 10 tahun ke depan, dan hari ini, dan 10 tahun ke depan. Kalau kita lihat, ini profil energi primer Indonesia sampai 2021. Yang atas ini adalah dari sisi jenis energinya, yang bawah ini adalah dari sektor penggunanya. Kita bisa lihat bahwa yang dominan dari sisi sumber energinya itu adalah biogas oil dan BBM. Jadi minyak dan gas itu masih jadi porsi utama dalam konsumsi energi primer Indonesia. Dipakai untuk apa? Yang paling dominan pemakaian minyak dan gas dari biogas oil dan juga BBM ini adalah untuk transportasi. Kalau kita lihat per Januari 2023 ini, jumlah mobil dan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia itu ada 152 juta unit, di mana 127 juta diantaranya itu motor. Jadi dari 152 juta unit, 126,7 juta unit motor, sisanya 19 juta itu mobil pribadi, dan sisanya itu bus dan kendaraan ini. Jadi kalau kita lihat, memang masyarakat juga di-endorse untuk belanja konsumsi dengan beli mobil baru. Contohnya ketika waktu itu ada program insentif PPNBM. Tapi di saat yang sama ini juga ada satu paradoks, karena saya ingat di tahun lalu kita baca berita bahwa ada kekhawatiran bahwa subsidi BBM itu nggak akan cukup. Jadi ini dua hal yang saling bertentangan. Kita sudah sangat banyak punya kendaraan bermotor, dan subsidi BBM itu juga akhirnya jadi satu faktor yang kritis, karena kendaraannya ada, kalau nggak ada BBM-nya ya nggak bisa dipakai tentunya. Nah, ini satu hal lagi yang menarik adalah antara 2021 sampai 2032 konsumsi energi Indonesia itu diprediksi naik 100% dari 2021 sampai 2032. Ada dua macam skenario yang dilihat oleh pemerintah. Yang pertama skenario BAU. BAU itu business as usual. Kalau tidak ada perubahan, kita nggak ngapa-ngapain yang berbeda, itu kira-kira akan naik dari 123 juta ton oil equivalent. TOE ini ton oil equivalent, di mana 1 ton oil equivalent itu adalah setara dengan 7 barrel oil, tadi yang kita lihat sebelumnya. Ada juga skenario optimis. Apa itu skenario optimis? Skenario optimis adalah roadmap nasional energi Indonesia, di mana 2045 kita dicanangkan sebagai negara maju, dan ada juga program net zero emission di tahun 2060 yang jadi target nasional. Proporsinya masih sama. Ini industri akan naik kira-kira sebagai konsumen dalam 10 tahun ke depan. Tapi kalau kita lihat porsinya transportasi masih cukup dominan. Baru akan kira-kira berubah antara skenario BAU atau OPT ini, optimis, apakah akan lebih besar konsumsi energi untuk industri atau konsumsi energi untuk transportasi. Tadi kalau saya cerita tentang ada 152 juta kendaraan bermotor, itu kira-kira memberi informasi juga ya, kira-kira postur transportasi Indonesia itu seperti apa sebagai pembanding terhadap ketersediaan transportasi umum contohnya. Nah, kalau kita fokus lagi ke BBM. Ini kembali ke juta barrel oil equivalent. Jadi untuk tahu perharinya berapa, tinggal dibagi ke 365. Ini konsumsi kita sampai 2021. Di tahun 2019 itu ada program mandatori biodiesel, di mana ada pencampuran
biodiesel kelapa sawit ke dalam produk solar nasional supaya mengurangi kebutuhan solar murni. Nah, kita lihat profilnya kenaikannya seperti ini. Yang dominan ini masih di bensin. Kenapa yang dominan bensin ya? Karena tadi 126 juta motor, saya sampai hari ini belum tahu kalau ada motor yang pakai diesel fuel. Jadi pasti bensin akan jadi komoditas yang primadona di kalangan motor dan kendaraan penumpang. Nah, di seluruh Indonesia ada 6 kilang yang memproduksi produk turunan minyak mentah ini dari Dumai, Pelaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, sampai di Papua ada di Kasim. Nah, 5 dari 6 kilang ini, ada juga kilang petrokimia yang lagi dibangun di sekitar Tuban, jadi belum ada di peta ini. Sedang dilakukan untuk kelima kilang ini sedang berlangsung program RDMP. RDMP itu adalah programnya Pertamina yang disebut tujuannya adalah meremajakan dan mengembangkan lagi kilang-kilang yang ada supaya kapasitas produksinya bisa naik. Nah, ini kita bisa lihat di proyeksinya Dewan Energi Nasional bahwa ada peningkatan secara signifikan dari produksi gasolin, diesel, sama biofuel mulai tahun 2023 dan seterusnya. Itu terkait juga dengan rencana pengembangan kilang nasional ini. Supaya kalau kilangnya kita sudah bisa lebih mandiri, tentunya ketergantungan untuk mengimpor produk jadi itu bisa berkurang. Nah, tapi itu dari sisi produk jadinya. Jangan lupa bahwa kita juga perlu minyak mentahnya untuk diolah di kilang. Nah, minyak mentahnya kira-kira seperti apa kebutuhannya untuk produksi rencana produksi yang seperti ini. Kita bisa lihat di sisi kanan ini. Dari sisi produksi, proyeksi produksi dan kebutuhan BBM sampai tahun 2032. Anda ingat tadi kita sempat lihat sama-sama bahwa ada rencana nasional untuk memproduksi 1 juta barrel oil per hari di tahun 2030. 1 juta barrel oil per hari itu kira-kira hanya akan sampai di sini. Sementara konsumsi kita, kebutuhan kita itu ada di sini. Jadi apakah kita masih akan tetap butuh untuk impor? Kemungkinan iya. Kecuali ini bisa naik dan menutupi kebutuhan nasional, tapi kemungkinan kita masih akan tetap perlu melakukan impor minyak mentah untuk diproduksi di kilang-kilang yang sedang dikembangkan saat ini. Lalu ada juga produk yang baru yaitu biofuel, bahan bakar berbasis nabati. Kalau dulu ada BBM, sekarang ada BBN. BBN juga BBM itu bahan bakar minyak, BBN itu bahan bakar nabati. Nah, kebutuhannya diproyeksi seperti ini. Secara juta ton ekuivalen. Nah, ini kalau dipadankan dengan kilo barel per hari, kira-kira di tahun 2032 itu kita memerlukan 480.000 barel biofuel per hari. Apa aja yang ada di dalam kategori BBN itu, termasuk di dalamnya biofuel, biodiesel, biogasolin, biogas, sama biomasa. Jadi, dari sini kita bisa melihat betul tadi yang seperti Rio katakan, Indonesia adalah negara yang kaya, tapi hari ini statistiknya kurang lebih menggambarkan seperti ini. Tentunya ini perlu partisipasi dari semua orang untuk melihat bagaimana kita akan bisa melewati tahun-tahun ini dan mengkompensasi di mana ada kekurangan atau melakukan juga penyesuaian terhadap konsumsi kita. Karena profilnya dan proyeksi nasionalnya kira-kira seperti ini. Kalau di sisi global seperti apa? Tadi kita lihat bahwa kebutuhan energi nasional dari 2021 Indonesia ke 2032 akan naik kira-kira 100%. Secara global bagaimana? Ternyata dari 2020 ke 2030 ini kenaikannya nggak sebanyak itu, hanya kira-kira kurang lebih di 20-an%. Komposisinya atau baurannya seperti apa? Ada renewable, ada produk migas tetap ada, natural gas, ini gas alam penggunaannya kurang lebih seperti ini,
dan batu bara. Dan di banyak tempat ini juga ada program untuk menghilangkan penggunaan batu bara, karena dari sisi emisi juga dia sangat tidak menguntungkan. Tapi tentunya dibutuhkan bahan bakar penggantinya. Dan juga karena ada pembangkit yang memang bahan bakarnya hanya bisa batu bara, jadi ketika pembangkitnya masih akan dipakai, tentunya batu baranya masih dibutuhkan. Nah, secara bauran atau mix itu seperti apa? Yang paling tinggi kenaikannya ini adalah di renewable secara global. Jadi renewable akan terus naik, penggunaan petroleum dan other fluid. Di dalam petroleum dan other fluid ini juga ada biofuel ya. Jadi bahan bakar terbarukan. Renewable seperti angin, air, dan seterusnya, hydro, power, itu ada di mana? Ada yang hijau ini. 2050 yang jadi visi global, proyeksi global saat ini secara umum itu komposisinya akan berubah kebutuhan energi dunia. Yang tadinya porsi batu baranya tinggi akan turun, porsi renewable-nya akan naik. Di mana untuk porsi petroleum sama biofuel ini kurang lebih sama. Cuma yang berbeda adalah kalau ini 100% hidrokarbon, ini sudah merupakan hidrokarbon plus bahan bakar nabati tadi. Natural gas dan nuklir itu tetap jadi juga penopang yang sangat esensial secara global. Nah, ini ada inisiatif global net zero greenhouse gas. Dari seluruh negara yang ada di dunia ini sudah sesuai kode warnanya, negara-negara ini mencanangkan net zero di tahun tertentu. Misalkan Indonesia mencanangkan untuk bisa net zero greenhouse gas di 2060. Negara-negara yang lain, Amerika, Europe, dan negara-negara maju, Brazil ini Brazil ada di sini. Itu banyak sekali negara yang mencanangkan net zero di 2050. Yang paling lama ini mungkin 2070, salah satunya ya India. Negara-negara yang sudah mencapai net zero ini ada beberapa, seperti Madagaskar, Bhutan, Kamboja, dan seterusnya. Jadi ini adalah objektif global yang jadi juga mempengaruhi bagaimana strategi energi di masing-masing negara itu dicanangkan dan direalisasikan. Saya mau ngajak melihat sedikit tentang Eropa, karena saya saat ini ada di Eropa dan ada beberapa kebijakan yang akhirnya saya sudah sempat rasakan sebagai penduduk di sini. Di Eropa ini ada pencanangan net seperti yang ada di tabel ini. Eropa mencanangkan net zero pada 2050. Ya. Net zero pada 2050 terhadap emisi yang dikeluarkan pada tahun yang dihitung pada tahun 1990. Nah, di tahun 2030 milestone yang dicanangkan Eropa adalah Eropa harus bisa menurunkan 55% dari greenhouse gas. Tentunya apa saja yang mereka lakukan untuk menurunkan 55% itu, ada banyak sekali jalur kebijakan dan jalur industri yang langkah industri yang diambil oleh Eropa. Salah satunya adalah dengan pengembangan bahan bakar alternatif, dan juga ada fokus pada energi efisiensi. Makanya kalau hari ini kita beli barang-barang, apapun barang-barang itu di Eropa selalu ada label ini yang diwajibkan, karena kita harus diinformasikan sebagai konsumen kelas energi dari barang yang diberikan, yang kita akan beli ini. Dengan proyeksi tersebut, Eropa mencanangkan bahwa konsumsi energinya akan turun di 2050. Bukan dengan kualitas hidup yang turun ya, tapi dengan kualitas hidup yang tetap sama atau lebih baik, tapi karena ada satu faktor di sini, penekanan pada energi efisiensi, itu membawa Eropa untuk punya strategi menurunkan konsumsi energinya sebesar 36% dibanding proyeksi pada tahun 2007 yang lalu.
Jadi ini yang saya lihat berbeda dibanding tempat yang lain. Ketika Anda bandingkan bahwa di Indonesia kita akan naik 100%, nggak tahu itu sampai 2030, tapi di Eropa itu 2050 justru diharapkan akan turun, tanpa mengurangi kualitas kehidupan. Jadi pasti ada pekerjaan yang luar biasa yang harus dikerjakan di belakangnya. Sekedar informasi untuk bauran energi ini, jadi kenapa nuklir itu jadi salah satu bahan bakar yang populer untuk pembangkitan energi di Eropa ya, karena bisa dilihat di sini. Uranium sebesar satu ujung stip pensil ini setara dengan 1 ton bahan bakar, 1 ton batu bara atau 3 barel minyak atau 17.000 cubic feet natural gas. Itulah sebabnya kepadatan energi yang sangat tinggi ini jadi salah satu andalan, terutama di Perancis, untuk pembangkitan listrik. Dan konsekuensinya dari sisi konsumen, harga listrik di sini lebih murah dari harga listrik di Indonesia. Karena listriknya berbasis nuklir, jadi juga konsumsi yang tetap tentunya dengan konsumsi yang tetap terkontrol, biaya yang dikeluarkan konsumen jadi lebih sedikit. Lalu kalau kita lihat secara global, satu lagi contohnya di Eropa, hari ini secara bahan bakar tuh pilihannya apa saja. Tadi kalau kita berkaca dari proyeksi yang ada di Indonesia, bahwa kita harus mulai mencari ini kekurangan bahan bakarnya mau diisi dengan apa, mau digantikan dengan apa. Di Eropa sudah ada satu langkah yang dimulai sejak tahun 2018, yaitu bahwa ketika kita mengisi bensin di pom bensin, apakah itu kita beli bensin atau kita beli diesel fuel, itu sudah ada komponen bio di dalamnya, biofuel di dalamnya. Jadi ketika kita beli bensin oktan 95 atau 95, itu di dalamnya sudah ditambahkan 10% etanol. Ketika kita beli bensin dengan oktan 98, di dalamnya sudah ada 5% bioetanol. Saya sendiri pengguna bensin RON 98 di sini, jadi saya juga menggunakan 5% etanol secara kontinu, dan itu tidak ada penurunan performa sama sekali. Ada juga produk yang ditawarkan di sini yaitu super etanol atau E85. E85 ini populer di Brazil, karena Brazil sangat-sangat bergantung pada etanol untuk kebutuhan pengganti setara bensinnya. Yang menarik dari super etanol ini adalah harganya setengah dari bensin biasa. Jadi kalau di pom bensin di sini kita bisa beli super etanol juga. Cuman kendaraan yang bisa menggunakan super etanol itu harus menggunakan converter kit, yang juga harganya tidak mahal, jadi bisa diakses. Untuk gazol ini adalah diesel fuel ya. Itu di Eropa semuanya dipasarkan dengan 7% biodiesel. Kalau di Indonesia, Anda mungkin sudah dengar ada B30, B20, dan seterusnya. Di sini secara norma industri baru sampai B7. Dan juga ada B10 yang maksimal. B10 yang maksimal. Kita juga bisa ngisi mobil dengan bahan bakar LPG. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa diversifikasi energi itu sangat menguntungkan konsumen, karena kita bisa juga memilih, saya mau beli mobil diesel, atau saya mau beli mobil bensin, atau saya mau beli mobil yang berbahan baku LPG. Tergantung hitung-hitungan kos saya. Dari sisi pilihan bahan bakar juga pilihannya sangat banyak. Karena untuk biodiesel B7 ini semua sudah distandarkan secara industri, jadi bukan pencampuran secara acak, tapi sudah distandarkan dengan norma industri yang bekerja. Ada juga B7, ini 7% biodiesel. Ada juga satu produk yang mau saya perkenalkan di sini yang namanya HVO, Hydrotreated Vegetable Oil. Ini adalah produk diesel yang diolah dari minyak jelantah, tapi memberikan properti atau karakteristik produk yang sama persis seperti petrodiesel normal. Dan juga ada produk diantaranya yang merupakan campuran dari biodiesel dan diesel sintetis, ini yang kita sebut synthetic diesel. Selain itu ada juga bahan bakar yang lain. Ketika dicampur etanol, etanolnya itu bisa dari jagung, dari tebu. Bahan bakar aviasi juga sudah menggunakan bahan bakar yang terbarukan saat ini, jadi basisnya juga dari bio. Kita juga bisa memilih mobil
kendaraan truk, bus di sini banyak yang sudah menggunakan bahan bakar LNG, kapal, demikian juga kapal. Dan juga ada satu produk masa depan yang disebut synthetic fuel atau synthetic e-fuel. Nanti kita lihat lebih jauh di slide berikutnya. Industri sangat mendukung di sini strategi nasional, strategi pemerintah. Jadi industri juga membuat risetnya sendiri untuk mendukung strategi transisi bahan bakar yang dicanangkan oleh negara. Ini contohnya fuel cell yang dikembangkan dari BMW Group yang menggunakan bahan bakarnya hidrogen. Hidrogen yang dikombinasikan dengan kendaraan listrik. Ini juga jadi alternatif terhadap kendaraan listrik yang sekarang mulai marak di Indonesia. Audi mulai membuat riset tentang bagaimana mereka bisa mensintesis diesel secara artificial dari energi terbarukan. Porsche sama, mereka juga memilih antara apakah mau tetap di internal combustion engine dengan bensin yang ada, ataukah harus membuat electric vehicle, atau mereka harus memilih alternatif lain, yaitu e-fuel tadi. Jadi mereka sama memanen CO2 dan mensintesis hidrogen untuk akhirnya membuat metanol sintetis yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Jadi industri sangat mendukung ini, tapi ini masih proyek masa depan yang hari ini masih dalam skala riset. Yang sudah skala industri apa saat ini? Yang sudah terintegrasikan dan diadaptasi oleh industri. Jadi dari sisi pembangkitan daya hari ini kita sudah punya generator-generator yang kompatibel dengan HVO tadi, hydrogenated vegetable oil. Jadi minyak jelantah yang diproses untuk jadi produk diesel dengan kualitas setara diesel tanpa efek samping sudah bisa digunakan pada mesin-mesin industri. Minyak jelantah yang sama bisa diproses menjadi produk yang disebut sustainable aviation fuel. Ini yang dibilang biojet fuel, bioaftur kalau dalam terminologinya Pertamina. Ini ada contohnya, Airbus sudah menguji coba 100% sustainable aviation fuel ini untuk 3 macam produk lainnya yang sangat populer di Eropa. Jadi bisa 100% tanpa ada aftur hidrokarbon sama sekali. Untuk industri perkapalan sudah menggunakan LNG. Ini contohnya carrier kontainer, 20.000 kontainer yang bisa diangkut dengan kapal ini. Ini perusahaan yang ada di kota tempat saya berada. Ini sudah running on LNG, tanpa pakai diesel fuel sama sekali. Jadi ini menunjukkan bahwa industri pun mengadaptasi dan mengintegrasikannya dengan sangat baik, inisiatif biofuel ini. Tadi saya cerita tentang HVO dan SAF. HVO itu hydrotreated vegetable oil. Apa bedanya dengan biodiesel? Biodiesel itu punya efek samping yang tidak diinginkan di diesel karena karakteristik bahan bakunya. Sementara HVO ini bisa mengesampingkan semua efek samping itu dan memberikan kualitas diesel yang sama persis secara teknik. Dari mana datangnya HVO ini? Kita bisa menggunakan satu jelantah recycled cooking oil, bisa juga lemak nabati, lemak ikan, semua ini diproses di pabrik, di kilang HVO untuk sampai akhirnya jadi bahan bakar HVO. Nah, salah satu dengan dia mempunyai karakteristik yang sama dengan diesel fuel konvensional, tentunya kendaraannya tidak perlu dimodifikasi karena karakteristiknya sama. Apa yang menguntungkan dari produk seperti HVO ini? Emisi CO2-nya 90% lebih rendah. Dia tidak gampang rusak. Kalau Anda beli biodiesel B30, B20, dan seterusnya, itu masa pakainya hanya 3 bulan. Karena itu menyerap air dan karakternya berubah ketika dia sudah kandungan airnya tinggi. Yang ini, dia bisa mengolah, HVO ini bisa mengolah limbah organik, termasuk minyak goreng bekas ini, untuk jadi bahan bakar yang baru. Jadi, ini adalah revolusi industri kalau menurut saya, karena kita bisa mendaur ulang bahan bakar. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk ditelusuri. Demikian juga untuk SAF, Sustainable Aviation Fuel. Bahan dasarnya sama, bisa dari minyak jelantah, dari limbah nabati rumah, atau limbah nabati dari kayu bakar, sisa
daun-daun bekas, kayu bakar bekas, dan seterusnya. Itu asupan yang akhirnya diproses di proses penghilangan SAF untuk akhirnya disampaikan disalurkan ke bandara-bandara untuk ini. Salah satu strateginya Eropa dalam rangka reduksi 55% CO2 tadi adalah dalam waktu dekat ini semua bandara di Eropa akan hanya menyalurkan sustainable aviation fuel dengan campuran tertentu dan tidak lagi 100% aftur, kira-kira gitu. Jadi ada revolusi juga, ada transisi juga yang radikal di sisi industri. Nah, karena tadi kita banyak pakai jelantah. Jelantah ini jadi produk primadona di Eropa saat ini untuk biofuel, dan salah satu sumbernya adalah dari Indonesia dan Malaysia. Jadi Indonesia dan Malaysia itu mensuplai kira-kira 19% kebutuhan jelantahnya Eropa. Tapi di balik ini ada juga satu ekses bahwa ada kekhawatiran bahwa tidak semua minyak yang diekspor itu adalah minyak jelantah, tapi ternyata minyak sawit baru yang justru akan mendorong terjadinya deforestasi. Tapi itu ada perspektif lain yang perlu penelitian lebih lanjut. Tapi saya cuma mau menggambarkan di sini bahwa jelantah itu jadi produk yang punya nilai tambah luar biasa saat ini. Di tahun 2030, kebutuhan Eropa akan naik secara signifikan seperti ini. Dan apa yang tidak bisa disuplai oleh Eropa harus diimpor dari luar. Dan kalau kita lihat lagi publikasi yang lain dari ESDM mengatakan bahwa Indonesia itu adalah kita sangat berlimpah dengan minyak jelantah. 13 juta ton konsumsi minyak goreng di tahun 2019. Jadi punya jelantah minimal 3 juta liter. Ini saya yakin juga kalau dikumpulin terus, dikonsolidasikan, pasti angkanya akan naik karena tata kelola jelantahnya mungkin masih dalam pengerjaan saat ini, tapi kita bisa lihat bahwa ada potensi yang luar biasa di sini untuk dikembangkan. Kalau kita lihat diesel Indonesia, nih 2 slide terakhir ya, kita akan segera selesai. Perspektif diesel Indonesia itu hari ini bertumpu pada biodiesel. Hari ini kita ada di B35, kalau saya tidak salah. Jadi apa itu biodiesel B sekian-sekian? Itu artinya ada dari 100% volume yang Anda beli, 70%-nya itu ada, misalkan ini untuk B30, 30%-nya ini adalah 100% biodiesel minyak sawit yang seperti ini. Diprosesnya seperti ini, dari kebun kelapa sawit dicampur, didistribusikan, lalu dicampur ke produk kilang supaya menghasilkan BXX tadi, B30 misalkan. B0 ini adalah solar murni hasil penghilangan hidrokarbon. Jadi Anda bisa lihat di sini proporsinya ketika dicampur seperti apa. Dan Indonesia ini sangat berlimpah dengan sawit, jadi kita juga punya potensi yang luar biasa dalam pengembangan biodiesel dengan berbasis sawit. Nah, ini roadmap-nya. Mulai dari 2019 waktu itu saya ingat sudah dipastikan kita 2018 harus menggunakan 20% biodiesel dalam produk biosolar. Hari ini kita kenal produknya biosolar, Biodex-Lite atau Biodex. Itu secara gradual persentasenya naik. Hari ini sudah ada di B35 tadi. HVO yang tadi saya tunjukkan di sini, itu adalah produk D100 ini. Jadi sudah mulai dicoba dibuat di Indonesia dalam proses uji coba pembuatan B100 ini. Jadi saat ini sedang ada proses pengujian yang berjalan untuk B40, jadi 40% biodiesel, dan juga B30, D10. Artinya 30% B100 atau biodiesel pure dicampurkan ke dalam 60% petrodiesel pure dan ditambahkan 10% HVO. Kita lihat, tapi menurut saya ini akan sangat menarik dinamikanya karena artinya di Indonesia kita terus mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru. Untuk bensin barusan
di akhir tahun lalu pemerintah meluncurkan program E5, yaitu bioetanol. Bioetanol itu seperti apa? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan untuk Eropa, dalam konteks Eropa, jadi dari tanaman bahan seperti tebu dan jagung ini akan diproses menjadi etanol yang akan dicampurkan ke dalam rasio tertentu. Kalau E5 artinya 5% etanol, 95% gasolin normal, sampai akhirnya sampai di tangan kita. Nah, jadi kalau ada beberapa kata kunci yang mungkin boleh saya sharingkan untuk membantu kita menjadi konsumen yang bijak untuk energi bahan bakar di Indonesia. Yang pertama, kita mungkin perlu sadar dulu bahwa sama-sama setuju bahwa bahan bakar itu adalah komoditas yang terbatas dan ada volatilitasnya. Ada perang di Ukraina, harga minyaknya naik, tiba-tiba harga keekonomian bahan bakar di Indonesia juga harus berubah. Dan juga itu mengubah banyak hal karena ada dari sisi keekonomian, dari sisi anggaran, semuanya berubah. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi adalah elemen kunci untuk memanfaatkan bahan bakar ini secara optimal. Tadi yang saya jelaskan tentang pemilihan bahan bakar dari sisi performa, dari sisi efisiensi, itu jadi pilihan. Diversifikasi itu menjadi strategi kemandirian energi. Kalau Anda kita tadi lihat sama-sama bauran energi nasional akan seperti apa, pastinya di situ ada diversifikasi yang sudah dicanangkan pemerintah. Dan terakhir di dalamnya ada biofuel yang menjadi potensi andalan untuk bahan bakar nasional. Yang dua ini kita bisa kendalikan untuk diri kita sendiri. Saya tahu bahan bakar saya itu terbatas, jadi saya dengan bijak saya memilih bahan bakar apa yang saya beli. Saya beli Pertamax misalkan dan bukan Pertalite karena ada orang lain yang butuh Pertalite dan seterusnya. Ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Efisiensi ketika saya punya mesin dengan performa tertentu yang membutuhkan bahan bakar dengan nilai oktan yang tinggi untuk mendukung efisiensinya, pastinya saya beli bahan bakar yang sesuai. Jadi dua hal ini bisa kita kontrol. Yang dua sisanya ini kita mendukung pemerintah. Di luar kendali kita, tapi pastinya apa yang kita lakukan akan membantu pemerintah dalam mengatur strategi nasional untuk ketahanan dan kemandirian energi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk lebih dan kurangnya kalau ada yang salah.